Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Tak jadilah kita bahas nih. Balik ya. Istighfar tadi menghindarkan dari azab. Istighfar membuat kita mulia. Ternyata istighfar punya dimensi lain. Maka orang bilang, Ustaz, kok cuma minta ampun? Ini ja, Ustaz, bukan ini ja, ini dulu, pintar. Apa? Fakultus taghfiru rabbakum. Ayo, 1, 2, 3. Innahu kana ghaffara. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat. Yaj'al lakum, itu nun mati ketemu lam, ketemu dengan lam. Ada kata-kata yumdidkum, madda yamudu. Nanti saya jelaskan ya satu-satu. Wa yaj'al lakum anhara. Ya, 1, 2, 3. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Buka mulutnya, jangan pelit pagi-pagi. Antum suruh baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Buka mulutnya. Buka apa? Saya tidak suruh sedekah, tidak minta duit antum. Buka mulut antum, pelit cemana antum dapat rezeki. Yuk, ikut 1, 2, 3. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Teman-teman, sebelum saya bahas, ada kata-kata ja'ala. Ada kata-kata apa? Nih, lihat. Ada kata-kata yang antik di dalam Al-Quran. Kata-kata itu namanya ja'ala. Ja'ala itu artinya create something new. Apa artinya create something new? Hah? Create, kata-kata create itu apa? Menciptakan. Dari tak ada, tahu-tahu ada. Itu namanya ja'ala. Jadi misalnya gini, di genggaman tangan ini memang tidak ada apa-apa gitu. Dengan izin Allah, begitu dibuka jadi ada sesuatu di dalamnya. Padahal tidak ada yang masukkan juga. Itu namanya ja'ala.
Makhluk Allah dulu dua teman-teman. Satu jin, dua malaikat. Terus Allah bilang, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bikin produk baru. Kalau bahasa orang zaman sekarang, startup. Apa? Bikin aplikasi. Nah itu namanya ja'ala. To create something new. Tadinya tidak ada sama sekali. Terus antum bikin. Nah itu namanya create. Ja'ala. Itu kita sedang meniru sifatnya Allah. Memulai sesuatu yang tidak ada, jadi ada. Tadinya mau ngapa-ngapa tuh susah, begitu antum buat jadi mudah. Nah itu namanya ja'ala. Tadinya misalnya mau bayar zakat tuh susah gitu. Nah sekarang sudah ada nanti insya Allah. Antum bisa bayar zakat dengan sangat mudah. Tepat sasaran. Tunggu launchingnya. Tadinya mau ketemu sama anak yatim susah. Ada baitul mal, jadi mudah. Tadinya mau memuliakan anak yatim tuh harus nunggu Ramadan. Dengan izin Allah ada infak beras, jadi mudah. Itu namanya ja'ala. Create something new yang tidak pernah dikerjakan orang, antum. Nah, ingat kata kuncinya apa? Ja'ala. Oke? Jelas? Sekarang lihat bagaimana Allah mengajarkan kita lewat istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ghaffar pakai tasdid di akhirnya. Ghaffar. Ghafur maha pengampun, maha luas ampunannya. Tapi kalau ghaffar pakai tasdid menunjukkan Allah mengampuninya berulang-ulang. Ini wakil pengasuh nanti harus bisa jelaskan ulang. Apa? Ghaffar mengampunkan, ada kalimat repetisi. Udah salah, minta ampun, diampunkan. Minta ampun lagi, diampunkan lagi. Minta ampun lagi, diampunkan lagi. Bikin salah lagi, minta ampun lagi, diampunkan lagi. Ghaffar. Nah, itu pentingnya belajar bahasa Arab saya bilang. Keren kan? Umat muslim hari ini dijauhkan dari bahasa Arab. Taunya cuma afwan, na'am, la, jazakallah, jazakillah, itu pun balik-balik. Antum, kalau anta satu, anti perempuan, dua orang, antuma. Kalau banyak, antum. Dikasih tahu tak dengar-dengar, antu. Paham? Dah. Innahu kana ghaffaro. What is the meaning of ghaffaro? Saya banyak salah Ustaz, banyak dosa Ustaz. Allah tuh Ghaffar. Udah salah antum diampunkan. Salah lagi Ustaz, ampunkan lagi. Luar biasa Allah tuh. Apakah cuma sampai dikasih ampunan saja? Tidak. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dikasih minas sama midrar, rezeki yang turunnya. Ulama menerjemahkannya hujan. Tapi sebenarnya bukan hujan ini, rezeki dari langit teman-teman. Apa saja. Ada ketenangan, ada kebahagiaan. Jadi istighfar tuh teman-teman, datangkan rezeki. Kalau saya mentadaburinya, yursilis sama alaikum idroni, Allah menurunkan rasa. Rasa apa? 3. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Ulang ya, antum jangan sampai salah jelaskannya. Apa rasa yang Allah turunkan? Midror. Rasa apa? Ketenangan. Rasa apa? Kebahagiaan. Rasa apa? Rasa keberkahan. Dulu mungkin duit antum lebih banyak di tempat yang lalu. Betul gak? Kira-kira gitu gak? Waktu zaman mutar-mutar tuh kira-kira duitnya banyak gak? Coba saya mau tanya yang mutar-mutar tuh mana? Tolong. Waktu di pondok yang lama tuh loh. Banyak gak duitnya? 2 digit ke 3 digit? Ada rasa gak duitnya? Tak ada rasa. Sekarang nominalnya jauh lebih sedikit dari yang lama. Antum malah bisa sedekah, bisa nolong orang, bisa berbakti sama orang tua. Kok bisa begini duit ini? Itu namanya berkah. Itu yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan rasa tenang, rasa bahagia, rasa penuh berkah. Beruntung gak pilih Islam nih? Gak salah kita pilih Islam kan? Allahu Akbar. Kayak anak-anak pas ayat itu loh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Ini anak soleh ya? Mama tak soleh. Mama salah, ya kan? Bapak salah. Tak pernah baca Quran bapaknya, baca koran ya terus. Wah kesangsut. Orang tua dihormati, cinta Islam, kan gitu. Sampai mati, la ilaha illallah. Pernah kecil dah antum nih? Saya nanya kok, tepuk anak soleh, tak usah tepuk dalam masjid ya. Aku anak soleh. Terus rajin sholat, rajin ngaji. Terus orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah, Islam, Islam, Islam. Ah, gitu dong. Harus bangga jadi orang Islam. Masuk mall pakai kopiah ya biasa ya, ngapa makanya? Kesempatan antum geser-geser, sedekah-sedekah. Allah turunkan apa? Turunkan ketenangan. Allah turunkan apa? Allah turunkan kebahagiaan. Allah turunkan apa? Keberkahan. Itu urutannya tidak boleh terbalik-balik. Tenang dulu, baru bahagia, baru berkah. Dari mana Ustaz mengurutkan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sering ngucap tak paham. Pegang kepala dulu. Oh gitu. Astagfirullahalazim. Itulah afala ta'qilun. Afalah? Dapatkan gantungan kunci di Munzalan Store. Anda belanja, Anda beramal. Udah kayak iklan radio belum? Dulu suara saya kayak gitu. Afala ta'qilun. Assalamualaikum. Assalam itu tenang. Warahmatullah, rahmat Allah, bahagia. Karena ada rahmat Allah, kita jadi bahagia. Wabarakatuh. Wabarakatuh, keberkahan. Jadi assalam, ketenangan. Enak antum belajar nih. Rahmatullah, kebahagiaan. Ini udah jadi paskas bertahun-tahun, ikut SMK bertahun-tahun, baca doa makan yang balik-balik, menghadirkan kebahagiaan, ketenangan, keberkahan. Oh tak belajar memang. Bukan bodoh. Bukan bodoh, tidak ada orang bodoh di sini. Malas. Apa? Tidak peduli, pokoknya dia tuh suka-suka dia hidup tuh. Tidak mau belajar dari orang, tidak mau meng-capture, tidak mau men-screenshot. Antum udah tidur di sini berapa bulan? Masa mimpin doa makan tak tahu? Udah saya ajarkan ini, terbalik-balik. Ini saya tidak urutkan berdasarkan urutan saya. Allah yang susunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya baru tahu tuh Aji? Siapa yang baru tahu? Baru tahu. Assalamualaikum tuh urutannya begini. Siapa yang baru tahu jujur? Tidak apa-apa kok. Tidak, saya marah udah biasa dah nengok antum. Baru tahu? Hebat kan Assalamualaikum tuh? Assalamualaikum ini teman-teman ucapannya ahli surga. Salamun alaikum bima sobartum. Jadi ahli surga itu nanti akan disapa oleh malaikat dengan ucapan salam. Nah, di dunia udah kita ucapkan tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam itu ketenangan, warahmatullah itu kebahagiaan, wabarakatuh keberkahan. Jadi ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Coba bilang. Sip? Oke. Lanjut atau balik awal? Nah, apa kata Allah lagi? Yursilis sama alaikum midror. Setelah diturunkan rasa, jadi antum tadi punya masalah, ya kan? Pengen bangkrut, pengen bunuh diri, pengen mati, sakit dan lain-lain. Allah turunkan rasa, tapi kok kayaknya belum selesai lah episode hidup aku nih. Masih ada peluang aku bangkit lagi insya Allah. Kan gitu? Dengan izin Allah kan? Ada kan? Nah maka Allah bilang, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Madda yamuddu, coba bilang. Madda yamuddu. Artinya dilipat gandakan. Apa? Apa yang dilipat gandakan Allah? Ya, lihat. Apa yang dilipat gandakan Allah? Amwal. Ada rizkun, ada malun. Bisa tidak bedakan mana rizkun, mana mal? Bisa tidak bedakan? Apa rizkun? Rezeki itu tidak mesti berbentuk uang. Tapi kalau malun, mal itu biasanya berbentuk harta barang. Misalnya uang, emas batangan, rumah. Kaya hati Ustadz, harta dan properti. Gitu. Kayak apa? Harta dan Allah menggunakan kata-kata malun. Apa? Tapi Allah tidak pakai malun, tapi Allah pakainya amwal. Nah, yang paham bahasa Arab tahu rasanya. Zauknya dapat. Wa yumdidkum bi amwalin. Sudahlah dilipat gandakan harta-harta pula. Masya Allah. Jadi kalau antum masih miskin sebagai muslim, pasti ada yang salah. Istighfar tuh bikin kaya. Nah, nanti dipotong video saya. Ustadz mengajarkan aliran sesat. Istighfar, Allah yang bilang. Kan enggak percaya istighfar, enggak tahu surat Nuh 71 ayat 10 sampai 12. Ini akhirnya datang ke siapa dulu? Dimas Kanjeng. Itu zaman Flintstone.
Siapa dulu yang lipat gandakan duit itu? Ya itu kan? Kanjeng Dimas ya? Sampai orang pintar, dokter pun ketipu juga. Bisa ngelipat gandakan uang katanya kan? Ada grup telegram dukun jarak jauh. Iya, uang goib katanya. Mahar 700.000 dapatnya 900 juta. Mahar sekian mahar, pakai mahar gitu. Percayalah. Kenapa mereka disebut orang pintar yuk? Kenapa mereka disebut orang pintar? Nah, yang datang orang bodoh, paham tuh. Allah janji loh di istighfar ini dilipat gandakan harta-hartamu. Saya waktu dapat ini, mantap nih saya bilang. Oke, kita mainkan dengan merdu. Pergi saya umroh pertama dikasih Tok ya, dikasih Tok ya di situ di depan pintu belakang tuh. Tok Haji dapat info dari Rumi, Rumah Manas Indonesia Tok ya. Gantikan Mutawif ya waktu itu ya. Mutawifnya tak bisa datang enggak, Bu? Pokoknya ini Tok ya langsung bilang, "Oh, ini Ustaz Gontor," kata Tok ya. Udah pernah haji, makin digoreng Tok ya. Ya kan? Berangkat, saya tuh sampai tak percaya rasanya bisa berangkat umroh tuh. Tak berduit kan? 2012 Tok ya. Tak berduit. Berangkat saya, saya bilang saya waktu itu baru-baru awal-awal kan paham ini kan, data ada minta lain saya. Umroh tuh minta ampun, ya nangis ya sepanjang Ka'bah tuh minta ampun istighfar. Balik tuh Allah selesaikan. Bayangkanlah banyak utang, pergi umroh, ketemu sama sohibul mal yang minjamkan saya duit. Apalah tak mantap itu. Saya belum bisa bayar utangnya. Umroh bawa jamaah. Innas sofa, kan naik kan, pakai kain ihram. Wal marwata. Namanya orang tak berduit, kena umroh kan, harus semangat lah kan, bawa jamaah. Min sya'airillah, makin pelan volume saya. Kok kayak aku kenal rombongan ini nih. Begitu dekat, ya Allah, rupanya investor warung kopi Tok Haji. Antum bisa bayangkan enggak muka saya? Ya kan? Kalau TikTok tuh, oh no, gitulah. Oh no, gitulah kira-kira. Mana enggak ditapukkan muka nih? Saya belum bisa bayar utang mereka, belum bisa kembalikan, belum bisa bagi hasil. Jangankan bagi hasil, balikkan modalnya nggak bisa. Toto pergi umroh bawa jamaah pula. Udah. Matilah saya bilang. Ketemunya di mana? Di tempat sa'i, di Bukit Sofa itu. Mantap kan? Warung kopi Tok Haji, ketemu pelayan Tok Haji, ketemu sama investor Tok Haji di tempat haji, Sofa dan Marwah. Terdiam saya. Bang Lukman, bawa jamaah ya. Iya bang, nginap di mana bang? Dah tak bisa ngomong, dah mati kutu. Jadi jangan antum kira hidup saya itu mulus-mulus, ya lucu-lucu, asli. Mati gaya. Inna sofa wal marwata, kan keras dah saya teriak tuh. Inna sofa ya jamaah wal marwata. Kok kenang saya? Bayangkanlah umroh, berjuta-juta manusia saat itu ketemu di sofa tuh kan. Mana yang kebetulan? Bang Lukman nginap di mana? Ada hotel di belakang, bawa jamaah bang. Nggak bisa dan jelaskannya. Dah, selesai. Sa'i itu adalah sa'i yang paling lemas umur hidup saya. Ayo bang kakak, ayo lari-lari kecil, dan ada lari-lari rasa melayang. Ya Allah, kan gini kalau bahasanya Tok Iswan kan, ya Allah aku tahu dunia ini sendah gurau, ya kan? Aku tahu dunia ini sendah gurau, tapi engkau berguraunya keterlaluan ya Allah, gitu. Benar sikit lah ya Allah berguraunya. Melayang saya sa'i itu, tak ada nyentuh lantai rasanya. Jadi saya dengan izin Allah dikasih Allah pengalaman hidup yang seperti itu tuh, rupanya untuk ngajar antum tiap hari. Makanya doanya Rabbi shrah li sadri. Doanya siapa tuh? Ya kan, Rabbi shrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani, supaya paham. Ini doanya siapa? Ngadapi siapa? Firaun. Jadi saya baca tiap hari karena audiens saya, gitu loh, cerdas dikit dengan tuh. Siapa audiens saya? Nah inilah orang dibilang Firaun kok ketawa tuh ini. Cuma di sini dibilang Firaun malah ketawa, bahagia dia. Astagfirullahaladzim. Masih lanjut nggak cerita tadi? Abes umroh, umroh 2 kali. Umroh 2 kali di Tan'im. Girona. Di Girona, bukan di Tan'im. Di Girona. Biasalah jamaah kan. 10 menit. Apa udah 10 menit? Belilah kurma, beli gigi unta, beli apa-apa dibelinya kan. Bertunggulah kita. Karena saya ini tahu diri saya tak bayar. Ya kan? Melayan lah, nyari ke toilet, nyari ke apa. Biasa.
Ada yang sangkut salah naik bis. Ya kan, kok beda jamaahnya Ustaz? Ibu tak nengok ke nomor, ya udahlah, nenek pokoknya sejumlah satu. Gitu tuh ayah cerita waktu itu. Begitu udah selesai jalan, selesai beres. Jamaah ini karena baru pertama kali umroh, suka kali kan. Kan sambil umroh tuh saya cerita, sambil ajak ngobrol. Jadi bukan tausiah gitu. Saya jadikan mereka tuh kayak kawan saya diskusi, ini Baitullah tuh begini. Suka, Ustaz umroh lagi yuk. Mati. Minta umroh ketiga. Kan ada pendapat yang mengatakan tak boleh umroh kedua, tak boleh umroh ketiga. Ini jamaah semangat betul minta umroh ketiga. Kemana umroh ketiga ngambil mikotnya? Di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu jauh ke dekat? Jauh Hudaybiyah tuh, abang kakak. Wow, bis-bis ramai rupanya. Bis ramai masuk ke Hudaybiyah. Semangat lagi kita kan. Kita akan ngambil mikot, akan umroh di Hudaybiyah. Yang ketiga, wah tadi umroh yang umroh pertama dirinya, umroh kedua bapaknya, umroh ketiga mamanya. Saya umrohkan mamak saya Ustaz. Saya umrohkan bibi saya Ustaz, Hudaybiyah. Turun dari bis, baru saya mau bilang inilah Masjid Hudaybiyah. Kenapa bentuknya begini tidak terlalu bagus? Karena memang masih khilaf. Ada pendapat yang membolehkan ambil mikot di sini, ada yang tidak bolehkan. Begitu turun dari bis, investor Toaji juga turun. Ketemu lagi. Udah jauh dah aku ke Hudaybiyah nih. Bang Lukman, ketemu lagi kita bang. Itulah saya bilang, ngapa ketemu lagi? Ya Allah, Rabbi. Ketemu lagi investor tuh Haji di Hudaybiyah. Hari itu ada yang datang sini Bang Yuliansa, yang saya kenalkan tuh. Mau kemana bang? Ya jamaah minta. Dalam hati saya jamaah minta belanja. Ngapa aku kabulkan ya? Itulah, Masya Allah. Pulang umroh kan lunas utang saya 97 juta tuh lunas. Gimana rasanya? Diikhlaskan. Saya datang bawa pick up Grand Max, apa? Mobil sport Munzalan. Mobil sport Munzalan, 2 pintu. Iya, Grand Max. Datang bawa brosur infak beras. Saya datang ke rumah beliau ngasih tahu warung kopi Toaji itu begini. Saya udah coba usaha macam-macam jual pecel lele. Rupanya kena kerjakan orang tuh saya nengok juga gitu. Baru masak nasi basi. Jual pecel lele ada daun kemanginya keluar ulat banyak. Itu depan mata saya. Begitu dunia-dunia itu tuh. Karena belum paham waktu itu kan. Tak laku, jual 6 porsi tak ada yang beli. Ngalami betul saya tuh. Saya jelaskan lah. Begini tak bisa. Begitu terakhir saya bilang, saya bang, nah ini kata kunci ya. Antum kalau punya utang, kalau punya masalah sama orang, datang. Saya tuh habis ngisi SMK, ingat benar saya, ngisi SMK. Dulu masih pakai Mujahidin TV. Saya duduk di sini, jamaah tuh saya lagi motivasi. Kita harus percaya sama Allah, jangan takut. Oh gitulah kira-kira materi tauhid. Sebenarnya lagi motivasi diri sendiri. Kenapa? Ini abang yang Bang Yulian satu udah nelpon berkali-kali sudah mau ketemu, dia mau balik ke Jakarta, pesawat siang, saya masih ngisi, tidak bisa ini. Saya balas habis itu, waktu itu masih zaman BlackBerry. Bang, mohon maaf, saya bilang saya tadi lagi ngisi, saya tidak bisa angkat telepon abang. Habis ini saya ke sana, saya ajak Ompi ikut saya, naik mobil pakai Grand Max, ya kan, 014 tuh, nomor 14, kita datang ke sana, ketemu sama beliau. Saya ceritakan semuanya apa yang saya lakukan, selesai, lalu saya bilang, bang, saya tidak akan lari. Apa kata kuncinya? Ini nomor HP saya, enggak saya ganti. Dan sampai sekarang dari mulai 2012 saya balik tuh, sampai hari ini nomor saya enggak pernah ganti itu, nomornya memang. Habis itu saya bilang, bang, kasih saya waktu. Bisa 6 bulan ataupun setahun, terserah abang. Saya enggak berniat untuk lari. Padahal akadnya syirkah. Kalau antum ngerti ilmu muamalah, saya dulu kuliahnya S1-nya Islamic Finance, ekonomi Islam. Syirkah itu apa artinya? Apa syirkah artinya? Kerjasama kan. Syirkah itu untung sama dibagi, rugi sama ditanggung. Itu syirkah. Mau dia mudharabah ke apa ke, bagi untung, bagi rugi. Begitu prinsip Islam. Tapi hari ini orang hanya mau ambil untung, rugi tak mau tahu. Itu bukan syirkah namanya, pintar. Paham enggak? Kakak-kakak yang kerja sama sama orang itu harus paham juga. Makanya ada pilar dakwah pondok kita tuh 6, yang ke-6, bermuamalah tanpa riba dan akad batil. Belajar. Nanti kita bikinkan kelasnya. Mau enggak belajar? Mau enggak belajar? Nah, nanti kita udah siapkan guru-gurunya. Ada akad-akad batil dalam kehidupan sehari-hari itu. Banyak yang enggak tahu. Ya? Oke ya? Dah. Begitu saya jelaskan begitu, saya bilang saya enggak akan lari, kasih saya waktu. 2 kata kunci. Saya enggak akan lari, kasih saya waktu. Ini namanya IPN, iktikat baik, prasangka baik, niat baik. Jadi saya ngajarkan antum iktikat baik, prasangka baik dengan niat baik itu bukan ngomong kosong. Saya dengan izin Allah sudah praktekkan juga gitu.
Begitu utang saya 97 juta itu, enggak mampu dah bayarnya, klinik dah tutup. Warung kopi Tok Aji enggak bisa profit. Saya bilang, Bang, warung kopi Tok Aji ini aneh, Bang. Kenapa aneh katanya? Saya ini enggak pernah pasang pelang apa-apa, tapi orang tuh datang bawa kelambu, bawa nasi kotak, bawa sembako, bawa beras. Langsung ngomongnya gini, abang nih yang ngurus-ngurus anak yatim kan? Jadi muka saya ini bukan muka penjual kopi, muka sosial, muka anak yatim. Bang, boleh enggak titip nasi kotak 20, tolong antarkan ke rumah anak yatim. Tak ada pelangnya Tok Aji. Penerima penitipan itu, Baitul Mal Tok Aji, enggak ada. Saya ceritakan, saya ngurus anak yatim, Bang, sekarang, Bang, ngurus ini segala macam, ngurus beras, ini formulirnya, Bang, ini brosur-brosur waktu pengantaran kami, ini saya tunjukkan semua bukti-buktinya ke beliau itu. Di luar prediksi saya, beliau bilang apa? Ya udah, kalau memang Bang Lukman fokusnya ngurus dakwah, kalau memang Bang Lukman fokusnya ngurus amal soleh, kami sepakat semua uang yang Bang Lukman pinjam kami ikhlaskan. Nangis saya. Di situ saya paham, ada cara lain untuk bayar utang. Ini kisah nyata, teman-teman. Saya sebut nama itu karena memang fakta, benar. Saya tidak bohong-bohong. Antum kenapa utang tidak lunas-lunas? Antum jelek akhlaknya, jelek attitude-nya. Antum tidak datang ke orang yang antum pinjamin. Antum cuma menganggap, dia paham, Pak. Nanti lah kalau ada duit bayar, nanti baru mati antum. Nabi Muhammad itu tidak mau nyolatkan jenazah orang yang punya utang. Bukan Allah tidak kasih rezeki, antum ngeremehkan utang. Attitude antum buruk. Yang pergi ke mall, yang pergi belanja-belanja. Kau punya utang enggak? Bayarlah utangmu baru beli baju baru. Potong video ini nih. Yang punya utang, bayarlah utangmu baru beli baju baru. Memalukan. Bayar utang tak bisa, beli baju lebaran bisa. Itu kan menunjukkan akhlak yang buruk. Betul enggak? Enggak ada etikat baik. WA ke? Ya kalau kena caci maki ya wajar lah. Antum minjam duit dia. Itu kan haknya dia yang antum ambil di awal. Dia dahulukan antum untuk mengurangi dirinya sendiri. Jadi saya tengok orang kenapa hidupnya tidak berubah, tidak punya etikat baik. Datangi, mumpung masih Ramadan, datang silaturahim. Atau telepon, atau video call, atau Zoom. Nanti dia caci maki kan marah-marah. Kamu terima. Bilang saya tidak akan lari. Yang kedua, kasih saya waktu. Allah tidak turunkan rezeki jangan-jangan karena orang yang antum pinjami uang itu tidak ridho. Ada sangkutan, terbata-bata rezeki antum bocor. Tolong kasih tahu tuh sama yang belanja-belanja di mall, belanja-belanja di pasar, beli baju baru tapi utang tidak dibayar-bayar tuh. Tolong kasih tahu sama mereka. Potong nanti video ini, Den. Kenapa utang tidak lunas? Attitude-mu buruk, akhlakmu jelek, kau tak punya etikat baik. Titik. Nah, potong video ini. Marah nanti itu pasti tuh. Tersinggung tuh dengar video ini. Mana kuat mental dengar video kayak gini? Baru ngomong duit aku, duit istri. Viral. Komen banyak langsung. Enggak semua kali Ustadz. Ini. Bibir tak sekolah. Dulu waktu kecil di tekniknya pakai cabai rawit. Orang tuh di teknik pakai kurma. Makanya kalau naik SMK nih, pasang sabuk pengaman lah. Sakit enggak? Hah? Remuk-remuk enggak SMK nih? Kalau yang udah biasa sih santai aja. Biasa, kebal dah. Alhamdulillah, jangan jadi batu ya. Soalnya dia kemarin saya bilang batu. Antum batu, wes. Batu. Dah, tak habis ayat kita nih. Lanjut, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Masya Allah. Teman-teman semua, ternyata Allah bukan hanya lipat gandakan harta, kasih juga anak, kasih juga jannat. Jannat tuh artinya teman-teman, kebun-kebun. Kalau bahasa orang sekarang tuh cash flow. Apa? Wa yaj'al lakum anharo. Lihat, Allah tidak pakai atau, Allah pakai dan. Berarti dikasih rezeki dari langit dan dilipat gandakan harta dan dikasih anak-anak keturunan soleh-solehah dan disiapkan kebun-kebun dan disiapkan sungai-sungai. Masya Allah, satu amalan 5 kebaikan. Coba diulang. Tahu antum sekarang, paham sekarang istighfar itu istimewa? Paham enggak?
Kenapa saya selalu bilang kita pernah salah, tapi pengen soleh. Kita tias ya, taubat, iman, amal soleh ya. Turun ke lapangan ya, backgroundnya hitam, tulisannya putih. Kenapa diniatkan untuk nebus masa lalu? Antum kira istighfar itu cuma ngampunkan dosa? Enggak, Ferguson. Istighfar itu banyak hadiahnya dari Allah. Saya dengan izin Allah dilunaskan hutang, diikhlaskan hutang, wasilah istighfar. Pulang dari umroh itulah dapat dilunaskan tuh. Nangis beli nangai mata, Ompi itu saksi. Bang kata Ompi, berarti dia nih bang, mengikhlaskan abang nih, kita datang nih bang, hanya untuk bayarkan hutang abang. Itulah Ompi senang. Tak nyangka Ompi itu saksi hidup. Saya bawa Ompi. Balik tuh terdiam saya. Ya Allah, begini cara Allah. Habis itu saya dapat rezeki, saya datang lagi ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Nemuin orang-orang yang pernah saya pinjamin hutangnya. Saya datangin satu-satu. Saya mau bayar, apa kata mereka? Pak Lukman mohon maaf. Kami banyak salah sama Pak Lukman. Loh ngapa pula gitu? Iya dulu suami saya begini-begini. Setelah Pak Lukman balik ke Pontianak, kami jadi tahu mana yang tulus, mana yang modus. Mohon maaf Pak Lukman, suami saya sampai tak berani nemui Pak Lukman saking malunya katanya. Sekarang udah meninggal beliau. Saya bersaksi beliau orang baik. Orang Lombok namanya Pak Jo. Bos, bos kelapa sawit. Punya karyawan orang Lombok semuanya. Kan saya tahu kepeng, batur-batur, bahasa Lombok tuh. Tahu saya dikit-dikit tuh karena bergaulnya sama orang Lombok yang ada di Pagoh. Pagoh itu daerah Johor Baru, Muar Johor. Itu saya cari duit sampai ke sana, Bung Ben. Pak Jo tuh kalau saya naik bis pasti dibayarkannya. Saya pulang pasti dikasihnya duit. Itu saya ingat benar. Saya upline-nya dalam bisnis, tapi dia ngasih saya duit. Itu saya tahu tuh rasanya kalau mau balik kena sanguni orang tuh, kena salam tempel tuh, tahu kan? Nah, mau balik salam tempel tuh, itu bahagianya luar biasa. Dan saya tidak akan pernah lupa momentum-momentum siapa-siapa aja orang-orang yang pernah nyalami saya tempel. Jadi orang yang punya akhlak antum, ingat siapa yang pernah nolong antum. Nanti waktu di salam tempel antum terima duitnya. Giliran ada orang jelek-jelekan dia antum kemakan hasilnya, inilah kacang, kulit lupa, kacang. Orang-orang brengsek, kurang ajar, tak tahu diri, itu yang kayak gini. Terima duitnya mau. Kiai itu begini-begini loh, Ustaz Lukman tuh begini. Kau tak tahu ke Lukman tuh siapa? Benar lah sikit duitnya kau terima. Hasutannya kau makan juga. Kau kulit lupa, kacang, brengsek, kurang ajar. Kasar sih. Hitam putih-putih. Jelas? Paham? Jangan mau jadi kulit yang lupa kacang. Orang-orang yang pernah berbuat baik sama antum, ingat-ingat kebaikannya. Titik udah, enggak usah diingat keburukannya. Kalau antum ingat keburukan macam kau benar betul-betul baik ya. Kan gitu kan? Nah, teman-teman semua, sampai saya ke Pagoh itu, ke Pak Jo almarhum sama Kak Fatimah ini, saya udah umumkan berkali-kali. Semoga Allah izinkan saya ketemu. Saya pengen balas kebaikan Kak Fatimah, istrinya Pak Jo tuh. Pak Jo ini punya istri, namanya Kak Fatimah. Orang Cilacap ke Banyumas kemana gitu. Saya udah cari dah, pengen ketemu Kak Fatimah. Di mana Kak Fatimah, istrinya Pak Jo di Malaysia. Saya pengen sambung silaturahim gitu. Beliau bilang apa? Pak Jo tak berani nemuin Pak Lukman. Beliau bilang sama saya, hutang Pak Lukman itu kurang lebih 4.000 ringgit, Bung Ben. 4.000 ringgit itu kali 12 juta berarti ya. Adalah hutang saya sama beliau itu sekitar 4.000 ringgit. Beliau bilang apa? Karena dulu kami termakan hasutan oleh orang tentang Pak Lukman, maka Pak Jo mengatakan kepada saya sebagai permohonan maaf dari kami sekeluarga kepada Pak Lukman, maka hutang yang lama 4.000-an ringgit itu kami ikhlaskan. Nangis lagi saya. Hutang Tok Haji lunas. Hutang 4.000 lunas. Terus terang teman-teman, waktu saya datang ke Malaysia, duit saya tidak sampai 4.000. Tapi saya pengen nunjukkan itikat baik kepada Pak Jo, aku mau bayar. Paham enggak? Jadi bukan masalah antum bayar datang langsung lunas gitu, bukan. Antum datang ketemu orang yang minjamin antum uang itu, nunjukkan itikat baik. Saya ketemu sama downline saya lagi, saya hafal namanya Pak Hasan namanya. TKI di sana, security kerjanya, baik luar biasa. Pas saya mau bayar, dia bilang, tak usah Pak Lukman. Bapak udah baik sama saya, gini-gini, tak jadi lagi bayar. Saya temuin satu-satu, saya berani sebut nama nih, saya ingat semuanya. Jadi tahu enggak, saya ini malas mau ngomong-ngomong kasar sama antum one on one. Kalau di SMK kan saya bisa ngomong secara umum. Kenapa masalah antum belum selesai? Kenapa utang tidak langsung lunas? Kenapa rezeki masih susah? Kenapa? Apa? Apa namanya tidak punya itikat baik? Tapi kalau antum sudah berusaha, sudah datang, sudah nemuin, sudah WA, sudah sambung silaturahim, udah minta maaf, beda cerita. Yang saya marah-marah pagi ini, yang tidak punya niat, tidak punya itikat,
Ndak ngomong sama yang antum utangin. Saya sampai detik ini teman-teman, di posisi sekarang ini, orang bilang saya punya nama besar dan lain. Ketika saya punya sandungan atau punya utang atau punya tanggungan itu saya tanya, ada ndak? Minta maaf ya saya belum bisa bayar sekarang. Itu saya lakukan sampai detik ini. Seandainya saya punya. Ada saya tanya, ada ndak utang saya? Masih ada tanggungan ndak saya? Tak mau kasih invoice. Saya bilang, kalau Siti kasih invoice saya. Rani, WA-nya langsung. Maka saya biasa WA, anak-anak Munzalan Marsam Munzalan Setor. Mana? Ini Kiai invoice. Tak pernah WA, sekali WA, invoice. Itulah amal usaha. Tak pernah WA, sekali WA isinya, afala ta'kilun, kata dia. Ya saya paham, kan dia jalankan tugas. Masa saya tersinggung? Jadi teman-teman, istighfar bukan hanya punya dimensi ampunan. Tapi dimensi istighfar itu luas sekali. Maka saya bilang, saya nyusun 8 ayat santri ini, tidak sembarangan, tirakat, nangis, belinang air mata, punya pengalaman hidup. Ini saya ceritakan tidak habis-habis nih. Sejam setengah pun tidak habis, 2 jam pun tidak habis nih ceritakan ayat ini dia. Saya mengalami kehebatan istighfar itu. Jadi paham saya kenapa Rasulullah ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya dapat malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Kata Rasulullah, apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Istrinya Rasulullah, bukan istri ustadz, bukan istri penggerak dakwah, bukan istri paskas. Istri Rasulullah. Hidup bersama Rasul. Beriman kepadanya, membersamai dakwahnya Rasul. Itu perempuan mulia atau perempuan hina? Masih disuruh minta ampun. Kita ini siapa? Perempuan akhir zaman, laki-laki akhir zaman. Mintanya minta THR, mintanya minta duit, mintanya minta bon. Enggak salah, enggak salah. Tapi jadikan istighfar sebagai prioritas. Celakalah, coba bilang. Orang yang melewati Ramadan tapi tidak dapat ampunan. 27, 28, 29, 30. Masih ada 4 hari insya Allah. Kalau misalnya lebaran tanggal 2 berarti 5 hari sampai tanggal 1. Minta ampun. Minta apa? Sekarang menurut antum istighfar itu biasa atau istimewa? Setelah saya jelaskan ini. Hebat gak istighfar itu? Mau gak minta ampun? Terus ada gak, berani gak antum bilang gini, oh minta ampun aja Ustadz. Berani gak bilang gitu? Minta ampun aja atau minta ampun dulu? Sip? Ya? Kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Teman-teman, abang kakak semuanya, di Masjid Kapal Munzalan ini kita diajarkan dakwah terus tanpa henti. Ada tulisannya apa? Tuh teman-teman lihat tulisan itu, Masjid Kapal Munzalan. Di bawahnya tulisan apa? Itu tagline yang dibuat oleh Toya. Seperjalanan waktu kami melihat banyak nikmat, banyak rezeki dari Allah. Saya, Bung Ben, Bang Nur, ya kan? Para pimpinan melihat banyak rezeki dari Allah, ya kan? Itu akhirnya menambah tagline lagi, dakwah terus tanpa henti. Ada yang tak nampak, tidak ditulis juga, itu disimpannya di hati. Apa tagline yang tak nampak, tak tertulis tapi ada? Dakwah terus tanpa henti, nampak. Yang tak nampak apa? Istighfar terus sampai mati. Itu tidak nampak tulisannya. Apa tulisan yang tak nampak? Jadi kalau ditanya apa moto dan tagline-nya Masjid Kapal Munzalan Indonesia, dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Dulu zaman-zaman awal saya tuh ya mungkin masih ingat beberapa kawan-kawan. Kalau ada berita bahagia, ya ingat gak Bung Ben? Bung Ben, tuh ya, Bang En. Ada berita bahagia nih, astagfirullahaladzim. Apa tuh Haji? Ada yang nyumbang tuh ya, ada yang nyumbang sekian. Alhamdulillah, istighfar dulu, baru
Bid'ah Ustaz. Buat-buat enggak. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Terus apa lanjutannya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kalau dapat nikmat tuh bertasbih dan beristighfar. Allah yang ngajarkan tuh. Mana dalilnya Ustaz? Tuh Quran dalilnya. Maka kalau dapat nikmat tuh, Pak Haji, ada berita penting Pak Haji, kata Tok ya. Astagfirullahaladzim, mana Tok ya? Ini ada orang yang nyumbang tanah, yang ngasih tanah kapling. Tanah kapling kita laku, dulu kan gitu, jualan kapling kita. Duit Tok ya tuh, Udin kalau udah datang tuh pasti bawa duit tuh. Sini datang. Pak Haji, kata Udin, ada yang beli Pak Haji. Oh, begitu tengok, 5.000 semua. Segepo. Alhamdulillah Tok Haji, kata Tok ya, bisa lah kita bayar listrik nih. Gitu dulu tuh. Nggak ada SPM, nggak ada nganggar-nganggar kan. Sujud tuh lah anggaran kita tuh. Sujud tuh lah proposal kita tuh. Nangis. Ingat gak? Ya. Zaman-zaman beli triplek ya tak berduit. Inilah modal kita. Istighfar. Jadi pondok ini dibangun teman-teman. Tidak instan. Masjid ini dibangun tidak instan. Berproses panjang. Ada air mata. Netes juga air mata kita. Mulai pondok ini. Masya Allah. Nah, saya sorry agak panjang hari ini 1 jam lebih, hampir 2 jam. Karena bagi saya ini ayat penting betul. Jadi, antum akan punya kehidupan yang lebih baik dan berkualitas kalau ngerti rumus ayat santri yang kelima ini. Itulah kenapa Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 4 orang dengan 4 pertanyaan yang berbeda, 1 jawaban semuanya. 4 pertanyaan, 1 jawaban. Nggak punya duit, kena musim kemarau, nggak ada hujan, dikasih suruh istighfar. Nggak punya harta, suruh istighfar. Nggak punya anak, mandul, suami istri lama, nikah nggak punya anak, suruh istighfar. Begitu yang terakhir, punya kebun gagal panen, suruh istighfar. Muridnya tanya, ngapa pula 4 pertanyaan berbeda 1 jawaban? Aku jawab berdasarkan apa yang Allah firmankan. Fakultu astaghfirullah. 1 amalan, 5 kebaikan. Jelas? Jadi Ramadan ini masih ada waktu nih. Ngapain kita perbanyak apa? Istighfar. Astagfirullah. Jadi dakwah terus tanpa henti. Istighfar terus sampai mati. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair, jazakumullah hasanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak, mohon doanya untuk saya, untuk istri saya, untuk keluarga saya, anak cucu keturunan saya juga doakan ya. Saya insyaallah saya selalu mendoakan antum semuanya. Jangan lupa sama Allah minta ampun, sama manusia minta maaf. Maafkan saya juga Abang Kakak, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita saling ridho meridhoi. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, tutup semua aib-aib kita, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan masalah. Terima kasih, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.